Kericuhan ini terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan hendak dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda terlibat aksi saling pukul. Kericuhan terjadi dipicu salah satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta. Padahal mereka tak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba gerak jalan. Hal inilah yang kemudian memicu gesekan dengan kelompok peserta gerak jalan lainnya. Sejumlah personel TNI Polri langsung turun tangan mengubarkan para anak-anak muda ini hingga akhirnya berhasil diredam. Pelaksanaan lomba gerak jalan kembali berjalan aman dan kondusif. Kegiatan ini seharusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Apalagi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kepulan asap terlihat dari kapal motor Dorolonda yang terbakar di galangan kapal kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin siang. Kapal penumpang ini terbakar saat sedang dalam perbaikan dengan pengerjaan pengecekan baut-baut tali kapal termasuk pengelasan pada beberapa lokasi bagian kapal. Petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang istirahat dan tiba-tiba api muncul dari dek 5 atau dek 6 kapal. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit mobil pemadam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Para korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal penumpang ini dan kasusnya dalam penanganan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kurir narkoba diringkus polisi dan bea cukai di Parepare, Sulawesi Selatan dan menyita 80 kg sabu. Sabu diangkut menggunakan mobil bak double cabin. Lampu bisa nyala, lampu bisa nyala. Siap, Pak, siap. Diam. Sejumlah polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai mencegat 2 kendaraan bak terbuka yang melintas di Jalan Mati Rotasi Baru Parepare pada dini hari. Polisi meminta 2 pria yang berada di dalam mobil bak double kabin warna putih untuk turun dari kendaraan yang mereka tumpangi. Kedua pria yang baru saja pindah dari mobil bak terbuka warna hitam ini pun memilih menyerah hingga diringkus. Sebanyak 80 kg narkoba jenis sabu diamankan polisi. 2 kg sabu disembunyikan di bagian belakang kursi pengemudi, sementara 78 kg sabu lainnya disembunyikan ke dalam 7 karung yang disimpan di kabin bagian belakang. Kedua tersangka diamankan polisi sementara sopir dimintai keterangan. Yang mana 2 orang sebagai tersangka dan 1 sebagai saksi. Berikut 80 kg barang bukti diduga sabu di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya barang bukti dan tersangka akan kami bawa ke Bareskrim Polri untuk diberikan lebih lanjut. Polisi telah menyelidiki kasus pemilik 80 kg sabu yang beroperasi di wilayah Parepare. Dari Parepare, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta Utara, 2 orang kurir yang hendak memasok narkoba ke Kampung Bahari, Tanjung Priuk diringkus polisi. Dari dalam bagasi mobil pelaku, petugas menyita 30 kg sabu. Polisi mencegat sebuah mobil yang melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus 2 orang pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan 2 tas di dalam bagasi. Di dalamnya, petugas mendapati 30 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan sementara, 30 kg sabu ini diduga akan dipasok ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku hanya kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Unit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.
Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua sepeda motor milik warga dibakar, sementara belasan pemuda terluka terkena sabetan senjata tajam. Tawuran antar dua kelompok pemuda pecah di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Kelompok pemuda Gang 7 saling serang dengan pemuda di kawasan Gang 10 Belawan. Dalam aksi tawuran yang berlangsung 9 jam ini, 2 unit sepeda motor dibakar massa. Aksi tawuran ini terjadi diduga akibat dendam lama yang tak kunjung selesai antar kedua kelompok pemuda. Akibat tawuran, belasan pemuda dilarikan ke rumah sakit karena terkena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tiba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pencuri dengan modus pecah kaca mobil ditangkap usai gasak 43 juta rupiah. Sementara sindikat pencurian lintas provinsi bermodus ganjal ATM dibongkar polisi di Medan, Sumatera Utara. Tim Reskrim Polda Sulsel menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil di perumahan sekitar Kecamatan Palangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi bersama rekannya memecahkan kaca mobil korban yang sedang terparkir. Pelaku kemudian mengambil uang sebesar 43 juta rupiah yang disimpan korban di dekat kemudi. Di rumah pelaku, polisi juga temukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksinya. Pelaku menargetkan korban yang baru saja menarik uang di ATM atau bank. Yang bersangkutan sudah melihat calon korban ini mengambil sejumlah uang, kemudian dibuntuti. Dalam posisi dan kesempatan yang ada, pelaku menunggu mobilnya berhenti atau memberhentikan. Kemudian dipecahkan jendela mobil tersebut dan diambil sejumlah uang yang diambil, ditarik korban di bank dan ATM tersebut. Selain di Makassar, pelaku diketahui juga beraksi di Tangerang. Polisi kini juga memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah teridentifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan, Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian, uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar 706 juta rupiah melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku yang sudah dikepung polisi mencoba melarikan diri dengan cara mendorong. Upaya pelaku pencurian sepeda motor untuk melarikan diri dari kepungan polisi dengan cara mendorong gagal setelah polisi dengan sigap menghalau pelaku di rumahnya, Sako, Kota Palembang. Selain berupaya melarikan diri, pelaku juga berpura-pura tidak mengetahui salahnya. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor, mengakui perbuatannya. Sebelumnya pelaku mencuri sepeda motor di Jalan Abu Samah, Sukabangun, Sukarami, Palembang.
Pelaku merupakan satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang mahasiswi. Peran pelaku sebagai joki saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Selain sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Kota Palembang dan meresahkan warga. Setiap kali beraksi, pelaku selalu mempersenjatai dengan senjata api rakitan dan tak segan menembak korbannya. Ada salah satu pelaku yang mengeluarkan senjata api, kemudian pelaku menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 kali, dan pada saat itu terdapat korban yang mengalami luka tembak, yaitu masyarakat seorang perempuan. Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Utara, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat mencuri sepeda motor temannya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Ternyata pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Sedang asik bersantai, seorang pria berinisial FA digerebek polisi di rumahnya di Desa Jenteh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berontak saat hendak diborgol petugas. Sebelumnya, FA dilaporkan temannya karena mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku kesal karena ditolak saat meminjam uang oleh korban yang merupakan teman karibnya. Karena sakit hati, ia akhirnya mencuri sepeda motor saat korban sedang tertidur. Teman, namun pada saat korban tertidur, kunci motor milik korban diambil dan motor dibawa kabur oleh pelaku. Selanjutnya, kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beserta dengan Polsek Arusbaya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dari catatan pihak polisian, FA merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus serupa. Kini ia harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara puluhan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh oknum calo. Para korban diminta bayar uang administrasi jutaan rupiah, namun hingga kini belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Warga RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. Lebih dari 20 orang menjadi korban penipuan tenaga kerja oleh seorang calo di Kampung Pulau Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bugin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para korban ini telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Modusnya, para korban dijanjikan dengan bekerja di PT Sosro yang berada di wilayah Kecamatan Cibitung dengan syarat membayar sejumlah uang administrasi sebesar 1 hingga 2 juta rupiah kepada pelaku. Sudah dibayar bulan Mei lalu, namun hingga saat ini pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung mereka dapatkan. Para korban juga sempat dijanjikan jika tak masuk kerja, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar 100%. Kami ngasih itu secara transport, ini bukti transfernya untuk masuk kerja, administrasinya masuk kerja. Korbannya ada 22 orang. Siap. Dengan kerugian 54 juta. Pas kita tanyain kapan bang masuk, nggak taunya katanya siang. Terus setiap hari tuh seperti itu terus, diundur-undur. Apakah memang udah dikasih kepastian gitu untuk kerja atau gimana Kak? Iya, udah dikasih kepastian kerja. Para korban berharap para pelaku segera ditangkap. Kasus penipuan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di Asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenage Keo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Kopral 2 Bazarsah divonis hukuman mati dalam kasus penembakan 3 polisi hingga tewas di lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan dari pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Basarsyah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Basarsyah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan ke-1 primer, namun membuktikan dakwaan subsidiar, dakwaan ke-1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Sehingga dalam hal ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukurlah Pak, bersyukurlah karena masih ada keadilan Pak, kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Basarsyah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galip. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 di Cimahi, Jawa Barat ambruk pada Senin siang. 2 orang penghuni rumah tertimpa dan tertimbun reruntuhan bangunan. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi berlangsung dramatis. Petugas BPBD Kota Cimahi berupaya mengevakuasi 2 penghuni rumah tersebut. Dengan hati-hati, petugas mengeluarkan tubuh korban dari reruntuhan. Hampir 1 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dengan selamat meski mengalami luka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah.
Nah, kalau pas roboh itu sendiri tuh ada 4 orang di dalam, mama saya, adik saya, nenek sama gua. Ada yang kena juga katanya? Ya katanya, nenek sempat ke sumur sama lemari tadi katanya, kejepit sama lemari, sama si gua juga untungnya masih alhamdulillah selamat. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk. Sementara seluruh penghuni rumah mengungsi. Untuk penyebab ambruknya rumah berlantai 2 masih diselidiki petugas. Sementara longsor terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga di Kecamatan Bogor, Jawa Barat. 1 orang operator alat berat tewas tertimbun material longsoran sampah. Seorang operator alat berat meninggal dunia karena tertimbun longsoran sampah di TPA Galuga di Kecamatan Galuga, Kabupaten Bogor. Saat kejadian, korban sedang meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Ketika alat berat melintas di lahan dangkal, tiba-tiba amblas dan menimbun alat berat dan juga korban. Diduga, longsor terjadi karena hujan mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak Minggu. Tingginya gunungan sampah membuat retakan tanah serta sampah amblas. Sementara proses evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dibawa ke rumah sakit. Ketimpa sampah juga, dia lagi sakit. Lagi nyetir. Lagi sakit. Oh, jadi terbawa doser. Ketibaan ya Bu ya. Pihak desa setempat menyerahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto apresiasi negara-negara yang mendukung Palestina merdeka. Selain mendukung Palestina merdeka, bahkan Indonesia tengah menyiapkan Pulau Galang untuk merawat korban luka dari Gaza. Israel lagi-lagi melanggar hukum humanitar nasional dengan menyerang fasilitas kesehatan. Akibat serangan udara ini, sejumlah warga Gaza Palestina yang tengah kelaparan menderita luka-luka. Warga pengungsi lain berusaha mengevakuasi korban terluka. Petugas medis yang datang ke lokasi memprioritaskan pertolongan pertama kepada anak-anak, wanita, dan orang tua. Hal itu membuat pemerintah Indonesia menyiapkan Pulau Galang untuk merawat warga Gaza yang menjadi korban kekejaman Israel. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi negara-negara lain yang memiliki sikap yang sama tentang kemerdekaan Palestina. Kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi 2 negara. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih yang mulia, kunjungan yang mulia. Banyaknya korban luka dan tewas membuat dunia internasional membuka pintunya untuk pengobatan warga Gaza. Pulau Galang pun dipilih sebagai lokasi pengobatan karena pernah digunakan sebagai lokasi penanganan pasien COVID-19 di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Sampai tim futsal lolos ke semifinal Liga Futsal Nusantara 2025 yang digelar di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka nantinya akan bertanding untuk meraih gelar juara serta memperebutkan tiket untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim 2025-2026 mendatang. Laga terakhir fase grup Liga Futsal Nusantara 2025 yang digelar di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah berlangsung sengit. Di pertandingan pertama grup X, AFK Teluk Bintuni menjalani laga hidup mati melawan Futsal Mbak Ajeng untuk berjuang lolos ke babak semifinal. Pada laga ini AFK Teluk Bintuni tampil menggila dengan membantai Futsal Mbak Ajeng 8-1. Laga penentuan juga dijalani Rabbit FC saat berhadapan dengan member Radit FC. Pada laga ini Rabbit FC harus meraih kemenangan agar lolos ke babak semifinal. Tampil terginas, Rabbit FC akhirnya mampu mengalahkan member Radit FC 5-3.
Dengan kemenangan ini, Rabbit FC berhasil keluar sebagai juara grup X dan member Radit FC berada di posisi runner-up. Kedua tim ini berhasil melangkah ke babak semifinal. Di grup Y, laga panas terjadi saat Pusaka FC berhadapan dengan Asahan Futsal. Meski kedua tim sudah memastikan diri masuk ke babak semifinal, namun keduanya tetap berjuang mengincar kemenangan untuk keluar sebagai juara grup Y. Pada laga ini, Pusaka FC harus takluk dari Asahan Futsal dengan skor 2-5. Di laga penutup grup Y, tim futsal asal Maluku Batosai Ambonaga tampil apik saat menghajar Barabe FC 7-1. Kemenangan ini membuat Batosai Ambonaga duduk di peringkat 3 grup Y. Sementara itu, Asahan Futsal keluar sebagai juara grup Y, diikuti Pusaka FC di posisi runner-up. Keduanya berhak masuk ke babak semifinal Liga Futsal Nusantara 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat berujung ricuh. Masa nyaris baku hantam dengan petugas Satpol PP. Aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI di depan kantor Bupati Polewali Mandar berlangsung ricuh. Suasana memanas saat massa membakar ban bekas dan berusaha dihalangi oleh petugas Satpol PP. Massa pun menerobos masuk ke halaman kantor Bupati. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas pun terjadi, bahkan nyaris baku hantam. Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kecaman terhadap kinerja Bupati Polewali Mandar yang dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan. Massa juga menolak calon sekda yang pernah tersandung kasus pidana dan dinyatakan lolos seleksi. Bupati harus objektif dan efektif dalam memilih siapa yang menjadi pihak ketiga yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, serta menuntaskan segala janji-janji yang pernah diucapkan pasca pelantikan Bupati Polewali Mandar. Kericuhan ini sempat membuat aktivitas di kantor Pemda Polewali Mandar terganggu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzar Zainal melaporkan. Sementara kericuhan antar kelompok peserta mewarnai lomba gerak Jalan Agustusan di Bangkalan, Jawa Timur. Kericuhan terjadi dipicu salah satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta. Kericuhan ini terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak Jalan Agustusan hendak dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda terlibat aksi saling pukul. Kericuhan terjadi dipicu salah satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta. Padahal mereka tak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba gerak jalan. Hal inilah yang kemudian memicu gesekan dengan kelompok peserta gerak jalan lainnya. Sejumlah personel TNI Polri langsung turun tangan mengubarkan para anak-anak muda ini hingga akhirnya berhasil diredam. Pelaksanaan lomba gerak jalan kembali berjalan aman dan kondusif. Kericuhan itu sudah dilerai oleh teman-teman TNI dari Kodim, dan waktu pemberangkatan dan informasikan mau di jalan dan jangan berlanjut. Alhamdulillah kami kawal waktu berangkat kemarin, alhamdulillah sampai selesai ini tidak ada terjadi hal-hal yang Kegiatan ini seharusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Apalagi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kapal motor Dorolonda yang sedang dalam perbaikan terbakar di galangan kapal kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepulan asap terlihat dari kapal motor Dorolonda yang terbakar di galangan kapal kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin siang. Kapal penumpang ini terbakar saat sedang dalam perbaikan dengan pengerjaan pengecekan baut-baut tali kapal termasuk pengelasan pada beberapa lokasi bagian kapal. Petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api.
Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang istirahat dan tiba-tiba api muncul dari dek 5 atau dek 6 kapal. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit mobil pemadam. Pengamatan itu memang ada satu buah kapal Doro Londa yang sedang dalam perbaikan. Ya, memang tadi kita lakukan proses interogasi singkat. Itu memang kapal ini memang biasa beroperasi di Terminal Pelni. Pada bulan Agustus ini, tepatnya di akhir bulan Juli, memang direncanakan untuk masuk dok untuk haruat rutin ya, perawatan rutin setahun sekali. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal penumpang ini dan kasusnya dalam penanganan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.